Halo, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Ketemu lagi bersama saya dalam mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai budaya. Bagaimana sih budaya itu dapat mempengaruhi kognitif atau kognisi seseorang, ya. Karena saya kira sebelum orang itu berperilaku, sebelum orang itu memunculkan perilaku, sebelum orang itu memunculkan behaviornya, otomatis akan ada proses kognisi yang akan muncul di dalam pikirannya. Nah, oleh karena itu, kognisi ini akan mempengaruhi behavior individu dalam melakukan satu buah tindakan. Ya, oke. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada budaya mempengaruhi kognisi atau kognitif, kita perlu mengetahui dulu emangnya kognitif itu apa, ya. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa semua sudah mengetahui, ya, bahwa kognisi itu menurutnya Neisser pada tahun 1976 itu mengatakan adalah sebuah kegiatan untuk memperoleh atau mengorganisasikan atau menggunakan pengetahuannya untuk melakukan sesuatu hal, ya. Nah, bahwa dikatakan Matsumoto juga kognisi itu adalah mencakup sebuah proses mental yang mengubah masukan dari indera menjadi pengetahuan. Ya betul juga, karena kan yang namanya informasi itu kita dapatkan melalui indera pendengaran, indera penglihatan, melihat orang yang menyampaikan, dan indera suara, ya. Bukan indera sih, sebenarnya pendengaran dari suara. Nah, itu akan diproses melalui kognisinya, sehingga akan memunculkan yang namanya behavior. Nah, lantas bagaimana pengaruhnya? Nah, budaya ini, ya, kita beraneka ragam, ya, Bhinneka Tunggal Ika, akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu akan berpikir, ya. Nah, ketika misal budaya ini dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, ya, dan karena banyaknya budaya yang dapat mempengaruhi orang dalam berpikir, hingga kita itu perlu membuat benteng atau membuat satu buah perisai di dalam diri kita itu supaya budaya itu tidak terpengaruh dengan tidak terpengaruh atau tidak mendapatkan satu buah tempat di dalam diri kita. Sebenarnya begini, banyak kasus-kasus yang terjadi, ya. Contohnya adalah mohon maaf nih ya, K-pop, terus lagi Japanese grup-grup yang seperti itu adalah bagaimana budaya yang awalnya dapat mempengaruhi bagaimana dia bertindak, melakukan sesuatu perbuatan yang awalnya merasuki pikirannya terlebih dahulu. Karena apa? Karena dia meyakini, ya, budaya itu pantas atau bagus bagi dia. Nah, sehingga ini juga akan berdampak tidak bagus terhadap dirinya karena dia tidak sesuai dengan budaya yang ada di setempatnya. Nah, oleh karena itu, bolehlah kalian mengagumi, bolehlah kalian melakukan sesuatu hal yang kalian senangi, tetapi juga harus ada kontrol yang Anda lakukan di dalam diri. Nah, makanya di sini salah satu perisai yang paling penting di dalam pengaruhnya budaya dan pengaruh kognitif itu adalah locus of control, ya. Nah, bagaimana dan seberapa besar seseorang itu dapat melakukan kontrol diri terhadap perilaku, ya, dan hubungan mereka dengan orang lain. Dan contohnya yaitu tadi, sebagaimana mereka bisa, oh, aku penyuka Korea misalkan, ya. Bagaimana dia bisa menyikapi, ya, kesukaannya terhadap Korea itu dengan sewajarnya tanpa berlebihan, ya. Karena kalau kita berbicara locus of control ini harus ada menjadi dua, ya. Ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, kalau yang internal ini, ya, dia sangat bergantung, hidupnya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Artinya apa? Dia menentukan hidupnya, mengarahkan hidupnya, apapun yang dilakukan itu bergantung kepada dia sendiri, ya. Dia yang akan menentukan. Aku suka Korea, berarti aku oke lah, aku mau bertindak Korea, tetapi sewajarnya. Tetapi aku juga tidak menghilangkan yang namanya budaya-budaya aku. Nah, berbeda dengan orang yang memiliki external locus of control. Dan ini, orang yang eksternal ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan. Dia tidak bisa mengontrol, ya, seberapa besar budaya yang ada di dalam dirinya atau budaya asalnya, sehingga dimasuki oleh budaya orang lain itu bisa mendominasi. Nah, budaya asalnya akhirnya bisa tergerus, ya, dan bahkan bisa hilang. Nah, orang yang seperti ini bahaya, kawan-kawan. Ya, makanya kita perlu yang namanya kontrol diri, ya. Oke,
Ada beberapa budaya yang harus kita pahami. Ada budaya interdependen, ada budaya dependen. Interdependen ini ya kita Bhinneka Tunggal Ika, ya. Budaya dependen ini adalah budaya yang kita miliki di daerah masing-masing. Kalau interdependen ini adalah gabungan semuanya, ya. Itu perlu kita ketahui sebagai seorang konselor nantinya jika kita melakukan sebuah konseling, melakukan multikultural, ya. Oke, baik, saya kira cukup sampai di sini ya pemaparan singkat dari saya terkait dengan bagaimana budaya mempengaruhi kognitif. Nah, berdasarkan pertanyaan ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau saya tanggapi. Nah, saya ingin bertanya, pada saat proses konseling, apakah diperbolehkan untuk melibatkan pihak ketiga seperti penerjemah bahasa? Kalau saya katakan kalau memang konselingnya itu memang berasal dari Inggris dan Anda tidak memahami ya bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh konselor Anda, kenapa tidak gitu loh. Dan itu adalah salah satu bantuan yang perlu kita lakukan, namanya adalah co-konselor. Ya, boleh saja tidak dipermasalahkan ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghindari bias yang terjadi karena ada perbedaan budaya saat melakukan proses konseling agar dapat berjalan efektif. Yaitu tadi smart ya. Kita harus bisa memahami konseling kita dan kita harus smart terhadap budaya-budaya mereka. Kita pahami dia agar tidak terjadi bias budaya terhadap konseling kita. Ya, karena kita yang di sini yang mengontrol bukan konseling, ya. Tapi kita sebagai konselor memahami konseling, ya. Ingat, kita yang kontrol, jangan sampai terjadi ada bias budaya di situ. Ya, selanjutnya pertanyaannya adalah, misalkan ada seorang murid SMP yang pindah dari Amerika, pekerjaan orang tuanya sehingga menetap di sekolah Indonesia. Lantas bagaimana perbedaan konseling dengan konsep lintas budaya pada murid yang berasal dari itu? Oke, jadi begini ya, memberikan konseling multikultural itu ada tahapannya kawan-kawan, ya. Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, ada pendekatan-pendekatan yang kita berikan, ya. Kita bisa melakukan konseling, memang proses konseling individual ya individual, tetapi dalam proses konseling individual dilakukan dengan secara multikultural, ya. Oke, baik, itu jawaban dari saya, ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Salah hilap dari saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.